Belakangan ini, kalau aku perhatiin di media sosial, dunia kerja itu isinya kalau nggak mengeluh, ya menyindir. Dan lucunya, kita terjebak di dalam dua kubu ekstrim. Kubu pertama, mereka yang mendewakan loyalitas tanpa batas. Golongan yang bangga kalau pulang jam 9 malam, selalu siap dihubungi atasan di hari Minggu, dan menganggap kerja lembur adalah bukti kalau mereka karyawan teladan. Tapi sadarkah, di mata manajemen yang menyebalkan, golongan ini seringkali dianggap sebagai komoditas murah yang bisa diperas tenaganya sampai habis. Lalu digantikan begitu saja saat sudah kehabisan energi dan depresi, bukan sebagai pahlawan. Kasihan kan? Nah, karena takut dimanfaatkan, muncullah kubu kedua dengan gerakan Act Your Wage, bekerja pas-pasan sesuai dengan gaji. Kalau kontrak bilang kerja selesai jam 5 sore, maka jam 5 laptop harus ditutup. Masa bodoh kalau tim lagi krisis. Prinsipnya, gaji saya cuma segini, jadi jangan minta saya buat mikir atau kerja lebih. Tapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Sikap kerja pas-pasan seperti ini sebetulnya sedang menghukum siapa? Perusahaan-kah? Enggak, perusahaan skala besar tidak akan bangkrut hanya karena kamu kerjanya lambat. Sikap ini sebenarnya sedang mengurung potensi kamu sendiri. Kamu menahan inisiatif, mematikan rasa ingin tahu, dan membiarkan diri kamu menjadi karyawan biasa yang sangat mudah digantikan oleh siapa aja. Jadi, yang satu mengorbankan kesehatan demi loyalitas buta, dan yang lagi satu mengorbankan masa depan karena ego sesaat. Dua-duanya sama-sama rugi. Lalu, bagaimana kita menyikapi realita dunia kerja yang jarang adilnya? Bagaimana tetap menjadi pegawai yang pintar, rajin, punya inisiatif tinggi, tapi tahu batasan yang tegas agar tidak pernah dimanfaatkan oleh manajemen manapun. Yuk kita bedah cara berpikir yang jauh lebih menguntungkan untuk masa depan kamu. Untuk menemukan jalan tengah yang positif, aku ingin mengajak kamu melihat sudut pandang dari dua buku legendaris karya Robert Kiyosaki, yaitu Rich Dad Poor Dad dan Before You Quit Your Job. Kiyosaki pernah menulis satu kalimat yang sangat kuat, yaitu, jangan bekerja hanya untuk uang, tapi bekerjalah untuk belajar. Mari kita ambil sebuah studi kasus. Bayangkan ada seorang karyawan bernama Adi. Ketika Adi diberi tanggung jawab baru di luar job description oleh atasan, Adi tidak langsung mengeluh atau menerapkan prinsip Act Your Wage. Dia juga tidak pasrah menerima begitu saja demi loyalitas buta. Adi menggunakan prinsip High Learning Agility. Dia melihat tugas baru itu sebagai kesempatan gratis untuk mempelajari keahlian baru yang dibayar oleh perusahaan. Ketika perusahaan menyuruh memimpin proyek sistem kerja yang baru, Adi mengambil inisiatif itu untuk melatih kemampuan memimpin. Setelah proyek itu selesai, dan Adi sudah menguasai ilmunya, dia memiliki posisi tawar yang kuat. Dia bisa meminta kenaikan posisi secara elegan. Atau jika manajemen tidak menghargainya, Adi sudah punya portfolio yang hebat untuk pindah ke perusahaan lain yang jauh lebih baik. Adi tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh perusahaan, melainkan dia sedang memanfaatkan waktu di perusahaan itu untuk berinvestasi pada nilai dirinya sendiri. Jadi bagaimana langkah konkret agar kita bisa tetap rajin dan pintar tapi tahu batasan yang jelas di kantor? Berikut 3 strategi solutif yang bisa kamu implementkan mulai besok. 1. Ubah loyalitas ke perusahaan menjadi loyalitas ke masa depanmu. Bekerja dengan rajin bukan demi menyenangkan perusahaan, tapi demi meningkatkan kapasitas diri sendiri. Ketika kamu mengambil tugas tambahan, pastikan tugas itu memberikan keterampilan baru yang berguna untuk jangka panjang karirmu. Jadi, motivasi kerjamu datang dari keinginan untuk bertumbuh atau high learning agility, bukan karena paksaan. 2. Komunikasi batasan dengan menggunakan fakta dan solusi. Jika beban kerjamu sudah terlalu berlebih dan mulai tidak masuk akal, jangan langsung mogok kerja atau mengeluh. Gunakan cara komunikasi yang taktis. Temui atasan kamu dan sampaikan dengan tenang, "Pak, saat ini saya sedang mengerjakan tugas A dan B. Saya yakin dengan 2 tugas tersebut saya bisa selesaikan dengan maksimal dan tepat sesuai deadline. Tapi apabila ditambah dengan tugas C, saya khawatir kalau tugas lain akan molor. Apa bisa saya jadwalkan di minggu depan ya Pak?" Cara ini buat kamu terlihat sangat profesional, dewasa, dan tahu kapasitas diri. 3. Jadikan tempat kerja sebagai sekolah bisnis gratisan. Di buku Before You Quit Your Job, ditekankan bahwa sebelum kamu memutuskan untuk keluar, serap dulu semua ilmunya. Sistem kerja, manajemen konflik, dan operasional di tempat kamu bekerja sekarang. Belajarlah dari kelebihan perusahaan tersebut.
dan pelajari kekurangan manajemennya agar kelak kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika kamu menjadi pemimpin atau membangun bisnis sendiri. Kesimpulannya, kamu tidak perlu terjebak di antara loyalitas buta yang mengorbankan kesehatan atau bekerja pas-pasan yang akhirnya menahan pertumbuhan karirmu. Jadilah karyawan yang cerdas, tetapkan batasan yang tegas dan komunikasi yang baik, dan selalu posisikan dirimu sebagai orang yang proaktif mencari solusi. Ingat, perusahaan bisa datang dan pergi, tapi keahlian serta karakter berkualitas yang kamu bangun di dalam diri kamu akan melekat seumur hidup. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini ya. Coba jujur, saat ini kamu ada di kubu yang mana? Coba tulis di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini ke teman kerja kamu, biar kita punya mindset kerja yang sehat. Aku Sania, sampai jumpa minggu depan.